Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Semangat nih. Sekali lagi ya, yang kompak seluruhnya. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada para ananda kelas 6 Ibnu Firnas, pada hari ini kita akan belajar seperti biasanya, yaitu pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ada salah satu ketua yang maju, Yafi, silakan memimpin doa. Alhamdulillah, kita pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu di bab ke-7 tentang mengimani qada dan qadar. Tapi sebelum kita mempelajari pelajaran qada dan qadar, ini ada kita speaking dulu atau pemanasan dulu ya. Kita nyanyi bersama-sama.
ayo kawan. Nanti bisa ikutin di situ saya. Bisa ya? Gini, lagunya gini. Ayo kawan, kita belajar. Ini ya. Ikutin aja ya. Nah, besok kita hafalkan ya. Untuk kali ini kita ikutin saja untuk sebelum kita masuk ke materi qadha dan qadar. Baik, sudah siap ya? Semuanya serempak ya. Dari awal kita ayo kawan, ya 1, 2, 3. Itu tadi kita menyanyi tentang takbir. Itu ada 2 takbir. Apa tadi? Mutlak dan takbir ihram. Baik, kita buka di halaman bab 7. Nah, bab ke-7, indahnya ketetapan Allah. Nah, kita tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama
memahami makna beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, memahami jenis-jenis takdir dan contohnya. Yang ketiga, memahami sikap terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, memahami hikmah beriman kepada takdir. Nah, itu ya. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya qada dan qadar. Ya, qada dan qadar. Nah, di sini kita tentu mengetahui ya, kita pernah melihat ada orang yang sakit, kemudian ada orang yang cacat, ya, dikurangi mungkin sebagian anggota badannya. Ada yang cacat, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang meninggal dunia, ada yang masih hidup sampai tua. Nah, inilah yang dinamakan takdir. Kalau qada adalah ketetapan sejak zaman azali. Tapi kalau qadar adalah hasil daripada qada. Ya, jadi terjadinya qada. Kalau qada itu sudah ketetapan Allah, misalnya umurnya, kemudian rezekinya, hidup dan matinya sudah ditentukan. Nah, ketika terjadi miskin, terjadi kematian, terjadi maksudnya tadi pintar, jadi pintar. Nah, itu kejadian itu yang dinamakan takdir. Kalau qada itu sebelum terjadi sudah menjadi ketetapan, qadar itu sudah menjadi ketetapan. Dia sudah terjadi, itu namanya takdir. Ya kan? Takdir. Coba di antara kalian pernah melihat atau bisa menceritakan di sekeliling kalian tentang masalah qada dan qadar atau takdir. Contohnya misalnya kecelakaan, atau ada orang sakit sudah mau meninggal dunia, ternyata belum meninggal dunia. Ada yang pernah melihat tentang qada dan qadar di sekeliling kita? Atau sebelumnya gini, kalian bisa siapa yang menjelaskan qada dan qadar? Siapa yang bisa menjelaskan qada dan qadar? Berulang lagi. Dari perempuannya? Pendek saja penjelasannya. Qada dan qadar. Ayo, siapa? Ada? Silakan. Oh ya, Nada, silakan Nada. Qada itu takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau takdir, kalau qada kan ketetapan, kalau takdir ketetapan Allah yang sudah terjadi, gitu ya. Jadi qada itu ketetapan Allah yang belum terjadi, tapi itu sudah menjadi ketetapan. Misalnya Bilal itu nabi laki-laki, ya, itu sudah ketetapan. Nah, ketika lahir seorang bayi namanya Bilal, nah, ketika lahir ini keluar ini takdir. Bilal sudah terlahir di dunia, dia seorang laki-laki. Nah, kemudian tadi ada dua takdir, itu ada menjadi dua, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram itu takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya apa? Jenis kelamin, kemudian kematian nggak bisa dirubah. Kemudian apa lagi? Kiamat itu kan tidak bisa dirubah lagi. Nah, ini ketetapan, ketentuan Allah, takdir Allah yang tidak bisa dirubah. Tapi ada loh, kita pernah melihat orang
itu tadinya laki-laki kok jadi perempuan, atau tadinya perempuan jadi laki-laki. Pernah lihat? Pernah ya? Itu sebenarnya dia dioperasi, bukan dia ujuk-ujuk berubah, tapi dioperasi. Nah, perbuatan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh berubah jenis kelamin karena sudah ditentukan oleh Allah. Ini yang namanya sudah menjadi qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi takdir yang bisa dirubah, yang tidak bisa dirubah. Namanya takdir mubram atau mubrom. Mubram. Apa takdir mubram? Yang kedua ada takdir yang tidak bisa dirubah. Namanya takdir mu'alaq. Ya, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu misalnya apa? Sakit diusahakan ikhtiar tadi bisa menjadi sembuh. Bodoh, maaf ya, bodoh ikhtiarkan bisa menjadi pandai, pintar. Miskin juga bisa diusahakan enggak? Berapa? Miskin bisa diusahakan enggak? Menjadi kaya. Nah, takdir itu tadi bisa dirubah. Namanya takdir mu'alaq diri. Takdir dibagi menjadi berapa? Dua, apa saja? Takdir mubram dan mu'alaq. Mubram berapa? Ya, tidak dapat dirubah. Kalau mu'alaq ya dapat dirubah. Baik, paham ya tentang takdir, qada dan qadar pengertiannya. Kemudian jenisnya takdir itu dibagi menjadi dua. Sudah paham ya? Paham tuh? Baik, ini kita lihat lagi video. Mau nggak? Nah, kita perhatikan ya. Nanti bisa dapat disimpulkan. Kalian disimpulkan Lagi juga kita baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi pakai gitanya. Oh ya, ngapain kamu di sini? Lagi kesepitan. Serius? Katanya di sini hanya jualan kopi ya. Nah, kau tahu kenapa masih nanya ngapain di sini? Kayaknya sering banget sih. Maksudnya kenapa seharian kopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Memang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kembali ke akhir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau jadinya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jadi sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qada. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, beri dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa diubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu takdir yang tidak bisa berubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubrom yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'alaq ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusaha dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas izin Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada
belakang itu tidak akan, Allah tidak merubah suatu kaum kecuali dia merubah sendiri atau dia berikhtiar. Dan tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Tapi syaratnya doa itu dikabulkan oleh Allah. Jadi takdirnya Allah dirubah oleh Allah sendiri karena doa kita. Nah itu jadi takdir misalnya miskin, dia tidak pintar, itu bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa. Nah ini. Jadi di sini tadi gambaran tentang materi qada dan qadar. Ya, tadi ada penjelasan. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Sedikit saja dari video tadi. Coba ini siapa? Jadi tadi kan kenapa kok kamu diem aja nongkrong di sini? Ini kata dia tadi yang nongkrong itu tadi siapa namanya? Siapa? Supri. Dan katanya Supri ada orang tua di namanya Supri. Ada Supri namanya. Ya maaf ya, Mas buat masuk bukan untuk menghina orang tua ya. Maksudnya yang lain lah. Simpulan misalnya ya, pulang. Kenapa kok ngapain kerja susah-susah? Kan takdir Allah sudah ditentukan oleh Allah. Kita mau kaya, mau miskin, mau bodoh, mau pintar, itu kan sudah ketentuan Allah. Ngapain kita repot-repot berusaha? Nah itu tadi dijelaskan oleh Ustaz tadi bahwasanya kita itu supaya mudah tercapainya cita-cita kita, supaya mudah berubahnya takdir kita, maka kita ikhtiar dan doa. Kalau ingin jadi dokter berarti apa? Dia sekolah dan doa. Dan kalau ingin jadi ustaz, dia harus apa? Harus belajar, mondok dan sebagainya. Nah, itulah yang namanya yaitu takdir tadi bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa. Tapi itu takdir bagian takdir mu'alaq. Tapi kalau takdir mubrad, sekali-kali kalian tidak bisa mengubah. Contohnya talita. Sekali-kali minta doa kepada Allah, ya Allah, rubahlah aku jadi laki-laki ya Allah. Bisa nggak? Nah, nggak bisa karena itu sudah ketentuan Allah, ketetapan Allah menjadi takdir. Dan takdir itu sudah dia menjadi takdir mubrad, ya, dia takdir mubrad. Jenis kelamin, kemudian kematian, kehidupan ini sudah tidak bisa diubah lagi. Nah itu. Sudah paham ya tentang masalah kita beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini termasuk rukun iman yang keberapa? Baik, silakan dibuka bukunya di halaman di bab ke-7 ya, sudah benar semua ya. Baik, ini aja yang saya bacakan. Yang ini kalian wawancara gantian dengan teman kalian. Jadi kalian gandengan dua-dua, tapi gantian ya, diskusi tentang takdir Allah, diskusi tentang takdir Allah, dan dicatat ya di situ. Siapkan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan takdir Allah. Ya, silakan disiapkan dulu pertanyaan tentang takdir Allah di bawahnya. Misalnya gini ya, apa sih arti dari takdir Allah? Nah, nanti sampainya menjawab takdir Allah itu seperti ini loh. Kan biasanya jawaban satu dengan lainnya itu berbeda. Biasanya boleh berbeda, tapi dia tujuannya satu, nggak harus sama. Misalnya satunya takdir itu
ya ketetapan Allah yang sudah terjadi. Yang satunya jawab takdir Allah itu ya yang kejadian-kejadian kejadian-kejadian di sekitar kita, ya kejadian-kejadian di sekitar kita, ya dialami oleh makhluknya. Nah itu kan tak beda ya, tapi sama itu artinya, maknanya sama. Silakan. 3 jam pertanyaannya 3 jam pada temannya. Silakan. Pertanyaan tentang takdir Allah. Misalnya, kenapa sih kok manusia itu kok ada yang seperti laki-laki kayak perempuan, maaf, gaji itu kenapa? Itu apakah takdir Allah atau bukan? Nah, itu kan ditanyakan oleh temannya ya kan? Nah itu, kenapa sih kok habis siang kok malam? Nah itu pokoknya yang berkaitan dengan takdir. Pertanyaannya tidak nanti diajukan kepada teman dua-dua ya, atau 3 ini tidak apa-apa, secara gantian. Ini nanya ini nanya ini, atau ini nanya ini, supaya terisi semuanya. Oh sudah. Apa? Iya, apa? Ya. Soalnya dua boleh, 3 boleh ya. Minimal 2. Tentang takdir Allah. Lakukan wawancara kepada orang di sekitar. Catatlah semua jawaban mereka secara rinci. Buatlah kesimpulan hasil dari wawancara. Nanti baru presentasikan hasil di depan kelas. Presentasinya nanti di pertemuan yang akan datang. Dijelaskannya di pertemuan yang akan datang. Ya, jawaban itu. Kalau usah panjang-panjang. Ya, di bawahnya. Buat pertanyaan yang sekiranya mudah di